Hai guys, jadi kali ini aku kedatangan dokter yang cantik banget, yaitu Dokter Zee. Hai. Nama aku Dr. Jessica Tania. Jadi tapi lebih dikenal sama Dr. Zee ya. Iya. Jadi kayak nama alias gitu. Isi kontennya Dokter Zee tuh kayak menarik banget dan edukatif banget. Langsung kayak makanya diundang ke channel aku mau membahas tentang mitos-mitos tentang skincare hack ya, skincare hack. Jadi kan selama ini dari zaman aku kecil namanya skincare itu banyak banget hacksnya yang variatif banget gitu loh, dari yang bawang putih, odol, ya kan? Bener. Kayak knalpot kasih odol, Ya. kayak gitu. Bener banget. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau untuk pasta gigi ini dibilang mitos-mitos, dibilang fakta juga ada sedikit fakta gitu di dalamnya. Oh gitu. Karena sebenarnya, wow, dia menggambar. Di dalam pasta gigi itu ada kandungan untuk antibakteri. Iya. Contohnya triclosan salah satunya. Tapi triclosan sendiri sebenarnya dari sejak 2000 belasan something itu udah dilarang juga sih sebenarnya dipakai terlalu banyak gitu. Dan ada kandungan antiseptik biasanya di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau untuk membunuh bakteri ya sebenarnya ya so-so lah ya, bisa karena dia ada kandungan itu gitu. Tapi yang biasa dipakai itu karena mungkin biasanya ada juga kandungan mint di dalam pasta gigi kan. Jadi buat kalau orang mungkin mikirnya adem ya, bisa ngurangi merah gitu. Di luarnya doang terlihat dia kering dan membaik. Sebenarnya proses akar atau biang keroknya itu kan di dalam, peradabannya di dalam gitu. Jadi sebenarnya ini bukan obat terapi utama untuk jerawat. Jadi jerawat pun sendiri kan sebenarnya ada luka ya di kulit. Ya bayangin aja ada luka. Iya. Dikasih yang pH-nya asam ya. Karena sebenarnya jerawat sendiri itu kan karena pori-pori yang tersumbat, jadi perkembangbiakan bakteri penyebab jerawatnya bertambah dan akhirnya ada respon imun tubuh yang membuat suatu proses inflamasi atau radang di situ gitu kan. Jadi nggak ada kangkut pautnya sama lemon gitu. Dia udah langsung merah nih. Jadi which is ini kurang lebih ini 2 nih. Sangat asam ini ya. sangat asam. Dan lihat tuh skin barrier kita tuh di pH 5 sampai 6 di sini nih. Ini di sini, bayangin aja kamu pakai tiap hari. Jadi sebenarnya itu adalah mitos. Mitos. Karena ada yang memakai dan terjadi perubahan, maksudnya dia mendapatkan manfaat terhadap pemakaian cuka apel. Tapi kebanyakan dari studi-studi juga yang aku baca dan sudah banyak dilakukan, kebanyakan justru dengan pemakaian cuka apel ini menimbulkan dermatitis kontak iritan. Ada yang merah, ada yang melepuh juga, kayak jadi kayak blister-blister gitu. Ada yang bilang kayak, "Dok, tapi aku pakainya diencerin kok," gitu. "Aku pakainya cuma sedikit terus campur air banyak." Yang aku mau jelaskan di sini adalah toleransi kulit setiap orang pasti berbeda. Nah, mungkin kamu salah satu orang yang beruntung gitu ya. Maksudnya toleransi kulitnya bisa gitu kalau mau pakai bahan-bahan seperti ini gitu. Tapi ini tidak untuk semua orang. Kalau dibilang mitos, itu dia bisa bertindak sebagai antiseptik gitu ya. Jadi dia kan ada kandungan povidin iodinnya nih. Jadi sebenarnya yang diharapkan ketika kita memberikan ini atau mengoleskan ini ke jerawat itu adalah bertindak sebagai antiseptik di luar gitu, supaya tidak ada infeksi sekunder atau bakteri-bakteri lain yang bisa masuk ke dalam jerawat itu dan membuat inflamasinya lebih panjang atau lebih parah. Dia boleh dipakai sebagai obat luar, sebagai antiseptik, tapi bukan sebagai obat jerawat. Karena kan jerawat itu inflamasinya sekali lagi di dalam kan, gitu. Dan dia kan sebagai antiseptik luar. Ini bisa dibilang fakta. Kalau kita memakai skincare dalam keadaan muka yang lembab ya, entah itu kita habis cuci muka, jadi nggak perlu dikeringin, atau kita pakai face mist dulu, atau kita pakai toner dulu. Skincare berikutnya itu yang ada kandungan, terutama ya, yang ada kandungan humectannya, contoh hyaluronic acid, itu lebih bisa bekerja dengan baik. Karena humectan itu, contoh hyaluronic acid, itu kerjanya dengan menyerap air. Jadi kalau kulit kita itu basah, nah air-air tadi itu justru akan membantu si hyaluronic acid ini bekerja dengan maksimal untuk mempertahankan kelembapan di kulit kita. Kalau yang biasanya ada di face oil itu memang beberapa oil yang istilahnya bisa menjaga kelembapan.
kemudian mempercepat regenerasi kulit. Tapi sebenarnya ini mungkin belum familiar gitu karena masih awam lah di Indonesia itu kita menggunakan oil atau minyak untuk wajah gitu. Jadi bisa banget digantikan dalam tanda kutip dengan face oil supaya dia bisa melapisi kulit, jadi otomatis mencegah penguapan yang berlebihan dari kandungan air yang ada di kulit. Thank you banget dokter waktunya, thank you, aku udah Senang menyita waktu sekali. dokter lama banget ya seharian. So guys, jangan lupa juga cek channelnya Dr. Z, ada YouTube, TikTok dan juga Instagram ya di sini. Oke, so guys, see you di next video. Bye-bye. Bye. Thank you dokter. Thank you.